saya perwakilan dari kelompok 5 akan menunjukkan video wawancara mengenai hama penyakit dari komoditas tebu. Ini nama saya Sumarji Utomo, istri saya Nani. Saya berdomisili di RW 1 Sumbermulyo Pulusari, Kecamatan Bareng. Berupa sawah, Pak. Semua sawah. Tahun 1980-an itu tidak ada yang mau nanam tebu gitu. Malah dulu bapak saya kan pamong sini, itu saja memploting untuk area itu saja nanti itu minta penduduk dibimbing, tapi nggak mau sampai dijoli, sampai disewa. Tapi setelah tahun hampir 2000-an atau 1990-an itu mulai semuanya menanam tebu. Semuanya. Jadi sawah di sini kalau kita katakan 100% umumnya tadinya sawah, sekarang menjadi hanya sekitar 10% saja tidak ada sawahnya. Semua sudah ditanami tebu. Soalnya setelah ditanami tebu, tanah sawah berubah menjadi sifatnya menjadi ladang. Soalnya pengairannya sudah tidak teratur. Kemudian mengapa kok memilih petani tebu? Soalnya di sini kan air itu kan sulit di pegunungan itu. Biasanya kalau ditanami padi itu panen itu hanya sekali, ya panen rendengan atau jaring panen rojo itu. Kemudian yang namanya gadu atau marengan itu rata-rata panennya hanya sekitar 30%, tidak bisa maksimal. Itu. Ketika beralih ke tebu, tebu setahun sekali panen. Kalau setahun sekali panen, terus perawatannya masih dapat ditangguhkan. Jadi tidak seperti padi terprogram, ini harus tentang dada, ini tentang mes, tentang ini dikejar-kejar. Tapi kalau tebu agak longgar. Tentang penghasilannya juga demikian, sebenarnya antara petani tebu dan petani padi tidak terlalu banyak gitu. Yang banyak risikonya itu sebenarnya petani padi lancar, tapi hasilnya tidak bisa dinikmati secara maksimal. Bisanya ya hanya sekedar kembali lagi ke sawah, tanam padi ini mali untuk biaya itu. Tapi kalau tebu paling tidak masih bersisa, dan paling tidak masih 40% itu padinya. Itu teori saya seperti itu. Saya malah tertua sendiri. Kendalanya kayak di tanamannya kan pasti kayak ada. Sehingga tidak jadi tebu dari bundar. Berapa persen Bapak kerusakan? Kerusakannya ya kasiran sekitar 10-an atau 15%. Kampanye itu makan apa ya? Daunnya apa? Dia tebunya, Pak. Tebunya? Tebunya. Tikus itu makan tebu. Buat cara menanganinya gimana? Karena di sini tidak ada suatu gerakan untuk menangani itu. Jadi saya nggak tahu. Dari bapaknya sendiri kan jadi petani tebu nih Pak, ada tips atau trik gitu biar dapat berproduksi secara maksimal? Jangan pakai tetes. Satu kelemahannya tetes ini adalah untuk tanah ini menjadi tidak sehat, keplak, atos dan sebagainya. Yang kedua, rendemennya itu mesti rendah. Itu ya Pak. Nah, kalau dipupuk dengan pupuk biasa itu bisa meningkatkan. Ini pun juga sulam itu tidak boleh dengan ini bibit tebu yang ditengeri itu tidak boleh. Menurut saya bukan dia tidak boleh tapi tidak baik gitu loh. Kalau ini tumbuh, ini hidup terus dibuat di sini kanan tebu yang baru kalah Mbak. Yang baru kalah. Yang baru ini tidak semakin tumbuh. Caranya bagaimana? Caranya yaitu tadi yang lama ketika ada hujan ini dongkel jadikan satu, ini biar luas, terus ini yang baru. Ini kalau
Iya. Kalau habis panen biasanya itu didistribusikan kemana? Ke pabrik? Pabrik Pak. Daerah mana? Pabrik di daerah sini banyak pabriknya Mbak ya. Pabrik Cukir di Jombang juga, Jombang Baru juga Jombang, Gempol Kerep juga Jombang, tapi utara berangkat sama. Cukir dekat sini dan sini kira-kira hanya sekitar 12-an kilo. Kalau Jombang kira-kira 22 kilo. Ini yang lebih mudah lagi yaitu lewat PEP, pengepul tebu itu, tebu eceran itu, eceran tebu. Bisa harga dari pengukuran sama pabrik itu ya? Jauh? Enggak, sebenarnya tidak. Tapi tetap untung di pabrik loh. Kalau di pengepul itu katakan saja harga 68, di pabrik itu mesti kalau di total semua nanti pendapatannya akan menjadi Lalu Bapak kira-kira omset sekali panen ini kisaran aja ya Pak? Nggih. Kalau soal yang Nggih. itu kira-kira berapa ya sekali panen? Tadi katakan saja harganya patan 70 gitu ya. 70 gitu ya Pak ya. 70 kali 800 berarti 56 juta itu hasil total.